استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم لا تزل اعدامنا وبه شيخنا الفاتحه. بسم الله صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لابدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وقيل للقمان الحكيم. Ditanyakan kepada Luqman al-Hakim, ma hikmatuka, apa mutiara yang paling engkau anggap berharga dalam hidup engkau di antara segala mutiara-mutiara ilmu? Tentu ada jar urang tuh intinya, sarinya. Jadi ditanyakan apa yang paling engkau anggap berharga di antara seluruh mutiara-mutiara ilmu yang Allah kasih kepada engkau. Qala, katanya Luqmanul Hakim, la as'alu amma kufitu. Aku kedada keinginan untuk satu, meminta-minta, dua, mempermasalahkan, amma, daripada rezeki kufitu yang aku sudah dijamin. Itu ilmu yang kuanggap sangat berharga, yang diberi dan dikasih oleh Allah ke dalam hatiku. Hatiku punya akhlak, punya kebiasaan. Sudah akhlak lalu jadi kebiasaan, yaitu aku itu biasanya bila diberi, aku menyukuri, menomor satukan meminta kada. Saat diberi sedikit kah, banyak kah, ya terutama ketika sedikit. Biasa orang terpikir jaka diberi banyak, Tuhan jaka bari ulun ni banyak ki. Nah, teduh ulun meminta daripada bersyukur. Ada aku ujar Sidin, la as'alu. Aku tuh kada mengutamakan memohon, aku mengutamakan menyukuri. Sehalus-halus apapun rezeki nang Tuhan kasih kepada aku tuh menomorsatukan syukur daripada meminta-minta lebih. Walau meminta lebih itu kada salah, walau memohon lebih itu kada salah, cuma aku menomorsatukan syukur. Namun mun dipikir-pikirlah, la in syakartum, berarti jalan nang sidin tempuh ni harap kada meminta. Jalan nang sidin amalakan ini harap kada meminta. Kalau meminta aja kada bersyukur, dan biasanya memang orang yang meminta-minta tuh ada bahasanya tuh kada bersyukur. Mbah meminta pang lagi berarti pahamannya tuh kan kada cukup. Kalau dipaham dari kata-kata memintalah, artinya masih menagih, masih meminta lagi, berarti nang dijulung Tuhan ini kada cukup menurut inya. Justru itunya minta. Nah, kalau orang bersyukur, kalau orang yang istilahnya menyukuri, jelas orang itu udah merasa cukup dikasih oleh Allah.
Kalau dia meminta-minta itu ada sepertinya dia itu merasa tidak cukup dengan yang dikasih Allah. Oleh karena itu, la as'alu amma kufitu. Aku tidak mengutamakan meminta. Jadi yang kau utamakan syukur. Nah ini tugasnya kita. Satu aja. Dunia ini akan tidak bisa menjampi-jampi. Yang mudah, asal tuh orang punya syukur, tuh dunia nggak bisa menjampi-jampi hatinya dia. Tuh dunia nggak bisa mengguna-gunai pikirannya dia. Asal orang itu mau bersyukur. Sederhana kita orang awam, bahwa dikasih 5.000 pandang yang tidak dikasih sama sekali. Insya Allah dengan yang 5.000 kita merasa syukur. Kenapa? Ada orang yang nggak dikasih sama sekali. Akhirnya kita menganggap untung saya dikasih Allah. Untung saya diberi rezeki oleh Allah. Caranya sederhana aja, kalau ingin bersyukur pandang yang di bawah. Hanya itu. Siapa yang mengamalkan itu, maka itu mutiara ilmu yang sangat berharga. Sangat berharga. Oleh karena itu, kita laki-laki. Kita adalah pemimpin di rumah tangga. Dan tugas kita bukan hanya semata-mata memberikan dunia kepada istri dan anak kita. Tapi tugas kita yang utama, jangan sampai kita lupa, gimana caranya mereka bersyukur dengan dunia yang dikasih. Bukan mengasihi dunia semata. Kalau mengasihi dunia semata, dia istri kita, anak kita nggak diajarin syukur, kita jadi salah. Kita jadi berdosa. Akhirnya dia nggak menyukuri yang sedikit. Bahkan banyak menurut orang, menurut dia masih sedikit. Karena dia terbiasa nggak nyukuri. Udah dikasih 1 juta, dia menganggap sedikit. Kasih 2 juta, dia menganggap sedikit. Karena udah terbiasa nggak bersyukur. Akhirnya kita yang sebagai pemimpin membimbing mereka gagal. Gara-gara kita ngasih dunia aja sama mereka. Harusnya kita kasih juga syukur. Oleh karena itu, seorang istri harus sadar bahwa dia mengutamakan meminta ilmu itu nomor 1 daripada harta. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu harus. Dan suami harus menomorsatukan bimbingan agama daripada sekedar ongkos dunia. Ini yang membuat kita akhirnya maaf, kita, istri kita, bini kita masuk neraka. Gara-gara kita mikirin dunia. Akhirnya kita nggak syukur sama Allah. Orang nggak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dunianya aja orang nggak bersyukur udah nggak nemukan bahagia. Di akhirat jelas neraka. Nah terus kalau udah bersyukur, salahkah kita meminta? Enggak lagi. Cuma kita sudah mengutamakan syukur. Silakan doa, ya Allah beri rezeki yang halal untuk ibadah. Artinya orang ini dikasih seberapa aja dia syukur. Syukurnya ini udah mengunci. Kalau orang hanya meminta, biasanya dikasih berapa aja selalu meminta. Akhirnya terbiasa, kasih 1 juta minta 2, kasih 2 minta 3. Gara-gara yang diutamakannya meminta. Selama masih ada kesempatan meminta, dia minta terus. Akhirnya dia nggak merasa cukup. Dan ini dosa. Nggak merasa cukup itu. Paham?
Jelas? Nah, la as'alu amma kufitu. Aku tidak mengutamakan, meminta-minta itu. Amma anir rezeki. Daripada rezeki yang sudah jelas-jelas dijamin oleh Allah. Sedikit banyak itu kada masalah. Enggak perlu dipermasalahkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita, ini kan bab-bab kalam, afatul lisan. Jadi lebih baik kita ngajari ilmu agama, ngasih ilmu agama ke istri dan anak kita daripada sebatas, ingat, sebatas memberikan dunia. Memang istri punya rumah, anak harus punya rumah, punya pekerjaan. Memang, tapi dia harus dikasih ilmu. Nah, tugas kita yang ngasih mereka ilmu. Kalau kita nggak ngasih mereka ilmu, kita suruh mereka belajar ilmu. Kalau kita nggak memberi ilmu, nggak menyuruh belajar ilmu, kita dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya kayak apa membijaki dalam kepemimpinan. Ditanya nantinya. Kayak apa ma'atur yang dipimpin. Membimbing yang dipimpin sampai mereka selamat dunia dan akhirat. Kullukum ra'in. Kalian seperti pengembala kambing. Kalau menggaduh kambing itu susah, lebih susah lagi kalian sama istri dan anak kalian. Oleh karena itu Nabi bilang kullukum ra'in. Kalian itu adalah pemimpin. Ra'in, ra'il ghanam. Itu istilah logat Arab asal. Bahwa kita itu seperti mengembala kambing. Kambing kita ke kanan, minyak ke kiri. Kambing. Bahasanya hanya satu. Mbe. Itu aja. Kita yang harus ngerti mereka. Mereka minum, mbe. Mereka makan, mbe. Anak kawin, mbe. Satu itu bahasa. Kita yang disuruh ngerti, bukan mereka yang ngerti kita. Kita yang disuruh ngerti mereka. Allahu Akbar. Ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Nah, satu, ini ilmu katanya Luqmanul Hakim ku anggap sangat berharga. Bujur, ya Allah, kita tuh dah mau berhimmat, berusaha dan berdoa, bersyukurnya bila. Kada salah berdoa dan berusahanya, kada salah, cuma bersyukur bila mahadang banyak guru. Mun mahadang banyak berarti sedikit kada bersyukur lah. Kalau nggak bersyukur sedikit, kapan banyaknya? Yang sedikit aja kada disyukuri, apalagi banyak. Kan kita rancak doa dan usaha. Silakan, tapi syukurnya kapan? Bahkan ketika dikasih sedikit, syukur. Nah, ini yang kita tanamkan sama istri kita. Kita nama Abdul Syukur. Bini kita nggak syukur gimana? Anak kita nggak syukur. Oleh karena itu, ini sangat berharga kata Luqmanul Hakim. Ilmu kan ditanya beliau hikmat. Insyaallah. Artinya nih jaka kita tuh bertaan kitab nang dimiliki Luqmanul Hakim, batu bertaan ilmu nang dimiliki Luqmanul Hakim. Ini kesimpulannya mintuh jaka bahasa tah. Ini kesimpulannya ini kata kait tah. Dasar bujur panglah dahanu kita ini mengguyang tunang pertama nyukuri kada. Guyang harus kehendak kita mengguyang ini gugur bertaan. Hanya kita bersyukur. Ada orang tuh guyang juga gugur sebiji syukur, tetap gugur 2 biji syukur. Kalau guyang sampai gugur bertahan baru bersyukur, kapan bahagianya? Nah, ini langkah pertama, kita harus jalankan sedikit demi sedikit, begamat supaya hikmatnya kita itu jadi beparak dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Orang syukur itu kan dekat sama Allah.
Ngerti? Kan orang syukur tuh ngerti. Dikasih sedikit dia syukur, berarti tahu banget udah sama Allah. Makrifat banget udah sama Allah. Kenal banget udah sama Allah. Di dalam sedikit nampak kasih sayangnya. Di dalam sedikit nampak rahmatnya. Kalau orang mau bersyukur berarti orang itu pinandu banget sudah sama Allah. Kalau inya masih nggak menyukuri yang sedikit tuh keegoannya yang timbul, dirinya yang masih timbul, berarti inya masih terhijab lawan dirinya untuk mengenal Allah. Inya anak matur Tuhan. Nafsuka hijabuka an rabbika. Dirimu yang membimbing kamu untuk mengenal lebih dekat siapa Tuhanmu. Keegoan seorang. Lalu ada pilihan lawan Tuhan. Satu, wala atakallafu ma la ya'nini. Dan aku kada akan bersusah payah mengucapkan kata-kata, menyusun bahasa yang kada manfaat sama aku. Artinya, ilmu yang paling berharga jaga mulut dari kata-kata yang enggak berguna, yang enggak bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan, tapi kalau enggak bermanfaat diam tuh kau kada. Itu mutiara berharga. Masya Allah. Nah mudah-mudahan sebiji ilmu, 2 biji ilmu ini lah. Jadi kalau kita urusan rezeki syukuri ya sudah. Syukur tuh harap pada berdoa. Bisa dah. Hendak juga berelon Tuhan itu pandiran minta nih supaya kayak orang silahkan, tapi syukur jangan dilepas. Dahano kita itu, dahano, maaf ya, mau mengerti bahasa sedikit-sedikit ya. Dari mana? Jakarta, Masya Allah. Sedikit-sedikit. Jadi coba kalau kita minta sama Allah, itu sepertinya kita itu nggak puas dengan yang dikasih Tuhan. Seperti bukan pasti, sepertinya. Ada orang minta tapi bersyukur, ada orang minta tapi nggak puas. Kita jangan golongan yang minta nggak puas ini. Kita minta yang golongannya bersyukur. Cuma kita yang awam ini biasanya bisa masuk golongan ini, golongan kelelawar ini. Bisa kesini guburnya kita. Jarang-jarang kita masuk golongan orang meminta dan bersyukur. Biasanya guburnya meminta dan kada bersyukur dan kada puas, dan itu kita. Oleh karena itu Luqmanul Hakim membimbing kita. Insya Allah. Allahu Akbar. Seandainya kita menghitung rezeki dari umur kita dilahirkan sampai sekarang berapa miliar Allah udah kasih rezeki sama kita. Walaupun sehari itu mungkin 5.000. Walaupun hanya makan 1 piring 1 hari. Tapi umur yang 50 tahun ini berapa rezeki Allah kasih. Allah ngasih berapa rezeki udah. Allah ngasih berapa udah. Kalau mau dihitung-hitung, kalkulator mungkin miliaran udah kita dapat rezeki. Kapan syukurnya? Arti syukur merasa cukup dengan yang dikasih Allah. Tidak lagi memandang banyak dan sedikit, cukup. Istilah orang keren. Mau keren. Pandai-pandai mencukupkan yang dikasih oleh Allah. Alamat orang itu berpikirnya waras dan bersyukur. Berpikir waras dan bersyukur. Yang kecil dikasih Allah, dia pandai-pandai mencukup-cukupkan. Pandainya dia mencukup, ya udah syukur namanya. Dikasih 5.000, hari ini mau makan apa, minum apa, pandai-pandainya dia. Supaya dia menghargai yang dikasih Allah ini. Dan kalau bisa, dia merasa ini sesuatu yang lebih yang dikasih oleh Allah. Tapi kalau dia nggak bisa pandai-pandai mencukup-cukupkan, nggak pandai, ini orang ego, ini orang hanya ngatur Allah, malah ngomong sama Allah, nggak cukup ya Allah, kasih lagi, ya minta kan, kasih lagi, minta kan, dia ngutamakan minta. Maaf, ada orang Jakarta nih di samping, jadi bahasanya dikit-dikit ya. Allah.
paham? Nah, mennya kada paham juga lagi ya. Dan jangan kita itu memenderi orang itu beberat-berat, kada paham juga. Motivasi, spekulasi, apalagi dengan bahasa yang begini begitu, nang mendengar orang kampung. Apa itu spekulasi? Bakul nasi, kan kada nyambung, ya kan? Jangan kita mengucapkan kata-kata yang kada ada manfaatnya, yang normal aja, yang biasa aja nyata. Nang bahasa nyaman aja disampaikan. Wa qala muwarraq al-ajali amrun ana fi talabihi mundu 20 sanatan lam aqdir alaih wa lastu bitariki talabihi. Ada satu ilmu, satu masalah, aku mahaga menuntut dan mengejar untuk mendapatkannya itu 20 tahun. Berjuang aku mati-matian untuk dapatkan itu sesuatu tadi. Lam aqdir alaih. Sampai sekarang memang aku belum mendapatkan akan yang ku kejar itu. Walastu bitariki talabi. Tapi aku kada putus asa untuk mendapatkan yang ku kejar itu. Qalu, orang yang mendengarkan penasaran. Ini apa yang dikejar sampai kayak ini, perasaan hati kencang. Berharga benar barang ini berarti. Wa ma huwa? Apa dia? Qala as-sukutu amma la ya'ni. Aku tidak mengucapkan kata-kata yang enggak bermanfaat. Serbujur panglahun orang tuh borek ngaliban akan beranai. Jadi justru itu kalau bisa di rumah tangga kita carikan waktu suami atau suami nyuruh orang belajaran tajwid di rumah atau di satu kelompok. Kenapa? Supaya istri kita, anak kita fasih ngomong sama Allah. Fasih ngomong sama Allah. Kan? Belajar bahasa Inggris sekarang diapain? Kayak diwajibkan lah. Nah, belajar huruf Arab nih. Kan Fatihah huruf Arab. Ya. Mulai bahasa Inggris. Orang Inggris saja Allahu Akbar. Apa kalau bahasa Inggrisnya? Allahu Akbar. Ayo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya Arab, ngomongnya sama Allah. Itu kan? Nah, kalau enggak fasih bisa jadi enggak benar ngomongnya. Kalau enggak benar bisa jadi artinya beda. Iya kan? Kalau artinya beda enggak ngomong sama Allah. Kalau yang ngomong sama Allah artinya beda. Kalau pindah dikabulkan Tuhan. Kalau hayya 'alal falah. Hagonol. Nya kada bisa. Hayya 'alal falah. Marilah ke neraka. Salah ulang misalnya. Hayya 'alal falah. Petani lagi. Mari kita ke perumahan. Kan lain bahasa, lain arti. Nah, oleh karena itu hati-hati, apalagi bener lontuan bahasa Arab. Usia salah, usia dikabulkan Tuhan nang salah tuh.
Jadi pambok guru mun kada guru nyacetakan bisa luput. Allahumma rfa' zakari ya Allah. Ya Allah kajungakan ya Allah. Orang zikri dia barisi zakari. Allahumma rfa' zikri ya Allah. Ya Allah tinggikan kedudukanku. Ya namaku ya Allah. Dia ngomongnya salah. Karena membaca di buku aja. Kada belajar. Allahumma rfa' zikri ya Allah. Maka mau diserius mana di higa baitullah mah. Allahumma rfa' zikri ya Allah. Arab lucut tertawanya. Tahu artinya. Berarti cara Arab importin orang. Nah kitanya yang salah. Iya. Allahu Akbar. Ya, jelas. Nah, jangan sampai istri kita salah. Jadi dilajari alif, ba, ta, sa. Ya. Yang arisan biasanya cari guru TK. Lajari kami itu huruf Al-Qur'an. Kadang sekedar ceramah aja atau misalnya ceramah ya ceramah. Cuma ceramah telalon belajaran tajwid bisa bermanfaat belajaran tajwid sako Jepang lah. Mbah alif bertaan nang baca barisan bayasin itu amun bisa tajwid huruf belum tentu baca yasin aja kedengaran demek luput salah baca yasinnya gimana mau benar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanjilal azizir rahim litunjira qauman ma unjira aba'uhum fahum ghafilun. Kan ngomongnya aja udah salah. Lakat itu kan berikit. Lekat. Nah, baik. Cari guru TK tua ke anum nggak, ya kan? Lajari. Huruf ba, sa. Urang apa 10 tunggal ikungan. Nah, nyambat. Setengah jam nih kalau sebelah lawas, apalagi sampai sejam misalnya. Udah tontong baca doa bukan hari itu. Nah, seminggu sekali. Ketutukannya mau ya paseh. Menjada wajat. Nah, pegeran. Siapa cangkal pasti dapat. Di mana lorongnya kada dapat asa cangkal cangkal nang bujur jopang lah maksudnya mencangkal jadi maling. Masya Allah mudahan ini bebinian lah mun belaki orang suge beizin lon laki yang lajari ulun belajar si tajwid nih jadi jeneng laki aku gen bungol. Nah, mau nangka itu yang izini ya ulun atau cariakan ulun guru nang melajari ulun membaca Quran. Ada jenang lagi. Tuh, guru Tika. Umur 18 tahun. Suruhnya ngajari kamu. Sehari, 2 hari, bulik 3 hari, 4 bulan bulik dari bang. Ujar nang laki yang kam hendaklah supaya jangan bulik lagi gurunya tuh nah. Diakalani oleh nang laki ulang bini jalan nang belajar seorang kapan bini aja nang paseh kita adalah kesian memberi duit kawajapan sehari se-M cuma memberi huruf kada mampu nyambetakan Z aja kada bisa jenang lang bini Z itu kayak apa yang Z itu bang Zaituna kayak apa jenang bini? Jai itu bang, itu jangan leh. Inya kada bisa. Padahal bininya hendak huruf, anak agama yang dipinta. Ada lakinya ngasih duit aja se-M. Duit se-M itu kewajiban juga. Melajari agama lebih wajib lagi. Apalagi nanti julung duit korupsi juga. Duit langgar juntan. Nomor ini. Di kantor juntan. Jadi nang bini ini anak mengaji jadi. Anak jadi itu tutup mata hatinya atau makan duit korupsi.
asalnya tetarang upeh, mata hati bini, timbul kadep lalu. Kita makan haram. Yang penting kan rezeki itu halal biar banyak. Amin. Yang penting halal biar banyak daripada haram tapi sedikit. Nauzubillah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, la tata'arrad lima la ya'nika. Janganlah engkau mendatangi, memikirkan dan mausahai menyusun kata yang kada bermanfaat. Kedosa nang alami aja. Satu, wa'tazil aduwaka. Tinggalkanlah musuhmu, enggak usah dilayani. Habis-habis waktu, lebih baik kita sama kekasih, buat apa sama musuh? Udah kan sering dibicarakan, orang baru kawin malam pertama dia sama istrinya dia, sama kekasihnya dia di dalam kamar. Ada orang caci maki di luar kamar. Buat apa kita keluar dari kamar? Lebih baik sama istri bermesraan daripada melayani caci maki musuh. Tuh kan ngul bu, ngul. Tek tutui nang ada. Pada melawan ini tuh dirinya nyampe serwanan. Wa'tazil aduwaka. Bila ada nama SMS-nya menyambatin kini usah dibaca atau usah dibalas. Baca tertawa, sapo, tawa, sapo. Bilanya nasihat orang bujur, terima. Bilanya fitnah, jangan dilayani. Apa susahnya? Ikam ini kada penyembah yang lalu, bunyinya aja menuntut ilmu. Bujur misalnya bujur. Menuntut ilmu rajin. Sembahyang kada misalnya, lalu orang menyambat SMS nih, ikam nih menuntut ilmu rajin, sembahyang kada. Nah, bujur nih. Berarti harus mengamatan sembahyang. Selesai. Kita bujur ulang, batu pulang kita nih sudah nuntut ilmu, lalu sembahyang juga pulang, lalu cerurang. Nyawa nih nuntut ilmu aja sembahyang kada. Usah dilayani. Kenapa harus dilayani? Kada pidik. Mun kada pidik itu buat apa kita mendengar nasihat orang? Berartinya kada kasyaf. Kasyaf Jakarta, mun kasyafian iya. Bapak mendengari pendana seorang sembahyang sudah nuntut ilmu sudah ya walaupun zuhur para asar para maghrib para isya para subuh biar asar sembahyang. Biaram dulu kalau pejuah ada nanti sambat orang tuan kayak itu jer kurang nih nyawanya menuntut ilmu tapi sembahyang kada jer kita udah sudah sembahyang kalau sudah dilayani. Amunnya bujur bang dasarkan sembahyang berarti pitik kurang nih. Mun pidik berarti udah harga, berarti bujurnya selesai. Jadi bujur disokore, kada bujur jangan dilayani, selesai. Ini mah sudah SMS, stres dah. Pulang. Kenapa jadi kayak gini? Undani sudah menuntut ilmu nah, kena berubah kelakuan. Asalnya undani germo. Unda ampih jadi germo sudah. Niat unda menuntut ilmu bertaubat kepada Allah. Wajar itu enggak ada sembahyang dulu. Subuh aja banyak sembahyang. Juhur asar ada. Manusia dasar penggaduhan lalu nih tuh. Undang menuntut ilmu bujur pang ada sembahyang. Jangan disyukuri, jangan kadusa melayani nang kayak itu. Nyawa nang penting tuntut ilmu sembahyang subuh biar dia dulu. Nyawa lawan Tuhan di bulusan ada lawan manusia juga. Guru, ulun sembahyang subuh itu salah. Jar Tuhan salah, emang salah lawan beragamakan itu. Anu guru sembahyang juhur, nyawa aja urus. Bolehlah guru juhur berasar. Takun itu kan. Jar Tuhan boleh aja, asal jangan keluar waktu. Itulah guru. Engke ulun sembahyang juhur. Nah juhur itu pakai aja guru boleh. Ayo ha. Jar Tuhan nih kada jerunda. Menyamannya Tuhan tuh leh. Dasar Tuhan tuh kada mengalihi. Nah manusia na mengalihi. Urang ada sembahyang di awal waktu peraya bertobat. Urang ajan nyawa sudah duduk di sejadah. Bila nyawa kata kayak itu dusta taubat nyawa. Jadi ya Tuhan nyawa aja gaun dah kah? Nampak bisa-bisa matur hukum. Nah mudah-mudahan kita, masya Allah ilmu luar biasa lah. Wahzar sadiqaka minal qawm.
janganlah kita akrab dengan teman sekalipun daripada satu kaum illal amin, kecuali orang itu jujur dan dipercaya. Allahu Akbar. Jangan berteman kecuali sama orang yang jujur dan dipercaya. Itu aja, jangan berteman kecuali orang itu jujur dan dipercaya. Kalaunya musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, nggak usah ditemani. Dalam artian kitanya nggak bisa sanggup, kita nanti menambah dosa sama mereka, bukan menghinakan mereka, enggak. Kita punya rigat, takut rigat kita kena mereka, kita cari orang bersih agar kita bersih, gitu kan maksudnya. Wala amina illa man khasyiallahu ta'ala, dan tidak ada orang yang jujur dan dipercaya kecuali orang itu tunduk sama hukumnya Allah. Kalau dia masih mau ubah, berani ngubah hukumnya Allah, dia nggak jujur. Mau ubah hukum Tuhan, 1 tambah 1 kata Allah 2, dia bilang 3, berarti nggak jujur. Allah bilang halal, dia bilang haram. Allah bilang haram, dia bilang halal, nggak jujur. Kalau nggak jujur ya nggak usah dipercaya. Wala amina illa man khasyiyallah. Wala tashabil fajira, janganlah suka berteman dengan orang berbuat dosa. Fatata'allama, akibatnya nanti kamu jadi tahu dan jadi ingin melakukan min fujurihi, dari kejolimannya. Berkawan sama orang jahat, tahu kejahatannya, kalau pindah hendak mencoba. Berteman dengan peminum, takutnya hendak mencoba. Berteman dengan orang yang mabuk, yang doh, takutnya mau mencoba. Akhirnya tegawi. Wala tutli'hu ala sirrik, jangan kau ungkai rahasiamu kepada orang yang berbuat dosa. Wastashir fi amrika alladzina yakhshawna Allah ta'ala, curhatkanlah masalahmu kepada orang yang jawabannya itu adalah jawaban Allah. Dia menjawab seperti jawaban Allah. Dia menjawab bukan menurut dia, tapi dia menjawab sesuai dengan 1, ketegasan Allah dan kebijakan Allah. Kalau menurut dia bisa salah, kalau menurut Allah, ini orang, wah sembahyangnya biarlah zuhur asar dulu. Allah nggak nyalakan, ya asal zuhur para asar biar, asar para maghrib biar. Muntakan nanang menurut dia. Datang orang sudah 99 membunuh, dia tanya, adakah taubat bagi saya? Saya sudah pernah membunuh 99 orang, tapi saya mau taubat. Katanya dia, nggak ada taubat. Ini orang kan nggak nurut sama Allah. Dia punya jawaban menurut dia, mana ada. Katanya taubat lagi diterima kalau udah membunuh 99. Nah, jadinya magun-magun nggak diterima, bagi Nabi sama sekali 100. Jawaban nggak sesuai sama hukumnya Allah. Akhirnya dia ketemu Tuan Wali, orang soleh. Dia tanya, wahai Tuan Guru, saya mau tanya, saya sudah membunuh 100. Batacut di Wali nenek. Adakah taubat bagi saya? Kata Tuan Wali, memang benar katanya Allah. Ada. Siapa bilang taubat gak diterima? Dia tanya, gimana cara taubatnya saya? Saya nih membunuh 100, taubat saya diterima, gimana caranya? Mudahlah, Presiden. Gampang. Nyaman kalau didengar orang bijak. Inya masih Tuhan menjawabannya. Mun sakahandak inya lain. Udah pintu taubat kayaknya pelacur nih. Melacur tiap malam 7 ikung. Menyanyi teh sidin gak dibalik. Gimana caranya saya tobat? Itu ada kampung di sana orang beribadah kepada Allah. Kamu datangi kampung sana, berteman kamu dengan mereka. Sahabat kamu sama mereka. Ngumpul kamu sama mereka. Pikir sidin mun begana di kampung, bahaya nih tacuk. Nah, dia jalan, hatinya kencang mau taubat, yang ngumpul sama orang saleh, di tengah jalan dia ninggal, belum lagi nyantai. Akhirnya Allah kasih rahmat, sekilan aja kurang lebih dia lebih menuju tempat taubat, dia diterima taubat. Selesai. Mudah kan? Kenapa Siti Maryam itu jadi orang salehah? Kenapa perempuan yang walaupun pangkatnya perempuan jadi orang salehah?
Ayat tasmiyah selalu menjelaskan wa kaffalaha Zakaria. Siapa yang menggaduh? Siapa yang menggaduh siapa? Wa kaffalaha Zakaria. Yang gaduh orang saleh. Jadi salehlah tuh Siti Maryam. Akhirnya karena yang gaduh ini orang saleh, yang digaduh jadi saleh juga. Perempuan kan Siti Maryam salehah, dapat karamat lagi. Makanan yang biasanya musim hujan, adanya malah musim panas dikasih Allah. Anna laki hadza. Maryam, dari mana kau dapat ini? Min indillah. Allah yang kasih. Selesai. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajaza 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, beliau selalu mendapatkan tuh makanan banyak dihidangkan. Lalu bertakun, siapa nama menjulungi, maka kada dalam bulihnya masuk laki-laki, kada dalam bulihnya siapapun bakawan non Siti Maryam. Ujar Siti Maryam, min indin. Ujian kedua datang lagi, hamil Siti Maryam. Memang orang soleh tidak akan dicap jadi orang soleh kalau kada lulus beberapa ujian. Jadi jarang pulang-pulang datang di mana Siti Maryam betianan pasti ada lelakian nang menggawe. Waktu itu ada seorang khaddam namanya Yusuf, tukang sapu ini, musalla. Jarbuannya pada nang itu lagi menggawe. Logika bujur juga. Akhirnya Siti Maryam nggak bisa menerangkan apa-apa karena kejadian ini di luar logika. Yang bertanya pakai logika, nggak mungkin bisa ketemu. Iya. Katanya Sahibul Burdah, apa? Sahibul Burdah bilang apa? Amin tazakuri jiramin bidhi sanami mazatadam anjara mimuqlatim bidami amhabatir rihu min tulqaika uzimatina umau wal barqufu dhamma imin idhami famali ainika in kuntu Allah wa likal muslim asabu sabu anna al-hubba mungalimu bina muslim. Apa? Ayasabu sabu anna al-hubba munkatimun ma baina munsajinin minhu wa muqtarimi lawla al-hawa an turjam an ala talalin wa la'alqata li dhikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ma'da ma shayda bihi alayka udhul dham'i wal saqami wa asbata al-waddu khatta abratin wa dhana mithla al-bahari ala khadayka wal anami na'am صار طيف من أهوى فأرقا والحب يعترض اللذة بالألم يا لائمي في الهوى الأذري معذرة يا لائمي. Hai orang-orang yang mencemooh aku, hai orang-orang yang menyambati aku, kalian mencemooh aku dengan logika kalian, sedangkan aku punya cinta di atas logika. Hanya satu jawabnya Sahibul Burdah, mun marasa makam tahu. Pian ini makan kada kakaruan, goreng kada karubungan, enggak nang pacar aja. Ya laimi fil hawal udri ma'azaratan minni ilaika law ansafta lam talumi. Mun marasa makam tahu. Kebungulan nih kam ini jar, bebinian itu hirang lutong, kam ganang jualah. Ini cinta di atas logika. Kalau yang nanya pakai logika, gak ketemu sama cinta. Cinta itu di luar logika. Ikam lebih tahu dari aku. Kalau kejadian karamat itu pakai logika nanyanya, Siti Maryam nggak bisa jawab apa-apa. Hamilnya Siti Maryam ini udah karamat, gak bisa dijawab dengan logika. Diam Siti Maryam 9 bulan 9 hari beliau mendengari penderan kada-kada. Padahkan pelacur lah, jersi komplang, saliwar, mama jakada, abah jakada jadi pelacur, ikam jadi pelacur, menyupanakan pula. Diam, kada pernah.
sampai kalimat seorang perempuan, ya Allah, jaka kawa ulun kedusah dilahirkan. Artinya saking, bukan sidin kada sabar, saking beratnya beban yang beliau sandang. Tapi hadiah dari Allah kalau Nabi Isa lahir. Biar Nabi Isa langsung melawan kuitan. Inni Abdullah ataniyal kitab. Aku nih hambanya Allah, terserah Allah aku lahir dari mana. Lawan akan sidin mama sidin. Ya hebatnya Siti Maryam. Jadi bebinian naik, nang bebinian paling harato kayak Siti Maryam disambati orang beranai. Itu ngarannya Siti Maryam nang dudi. Kalau ngarang aja Siti Maryam tapi melawan nih. Bapak melawan nih nang orang betakun logika seorang di luar rakawa diam aja sudah. Ikam ngejar bapak menuntut ke situ kemarin menyasahi guru judi itu beri kada duit dan guru judi itu ilon ikamnya bek begawe mon marasa makam kalau ada bisa dilewani ikamnya aja mon ikam mana ampeh menuntut ikam mon hendak ampeh turun ke majelis ikam mon hendak begawe ikam nyenang ikamnya aja dah kayak apa ikamnya aja. Bapak menyelesai guru judi itu, jar guru judi itu kadang memberi duit juga. Memang aku kadang memberi duit. Aku memberi ilmu. Bapak aku memberi duit loh nikam. Aku jangan ada duit. Ada orang minta sumbangan sama aku, nggak salah tuh orang. Kalau orang ada minta sumbangan sama aku tuh orang salah. Mungkin dia dengan husnudzonnya aja datang ke rumah aku. Aku ini nggak punya uang demi Allah. Nah, gawian dada. Siapa madakan aku sugih? Aku mau nyebisi duit nalah 500 sampai 750 triliun. Hanya aku berahan bujur sambatan orang do. Ini ya Allah, kadada aku kada banyak duit cuma mungkin terserah Allah. Ini menghilangkan pahala apa enggak? Cuma inilah ceritanya. Aku suka bersedekah. Bila ada duit 1.000 aku beriakan, beri 5.000 aku beriakan. Rupanya bila bersedekah ini paling orang berduit. Padahal kada bujuran ada. Aku tuh kupikir aku kada makan duit juga. Kekawanan makan di warung kebayar ya kan? Kenapa memang hobi dah kayak itu? Ada kena, wah guru berduit benar. Moha. Fitnah loh. Kada salah mujur. Kalau ada orang datang ke rumah aku minta tukarakan tiket segan 10 ikum, salah. Aturannya aku minta tukarakan tiket. Tapi aku kada suami minta-minta sama mereka. Rupanya kada suami minta-minta ini dikira buahnya berduit. Nah ketujuh beri orang nenak karena 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 makannya orang dikiranya berduit. Padahal ya Allah, karena pemurah itu kada tergantung orang sugih. Nang wani nang ya. Biar berduit tapi kada wani. Nah, unjet-unjet nah. Lawan celengan masjid unjet-unjet nah. 10.000 nih nah, bukalan celengan. Nah, angsol ambil deh. Kada wani. Duit kenapa ada wani? Waninya nang ya tukang beca wani. Munnya wani, Aku melihat di TV orang jual sampah aja di Jakarta nano sampah aja dikumpulakannya sampai berkorban julungnya ke Masjid Istiqlal kada minta napa-napa nyawaninya yang penting beraninya nggak perlu banyak uang. Jadi banyak ketujuh bagi ini pernah orang sugih. Amin. Jadi pangko ya Allah, ulun ini menyukuri ya, cuma ulun minta 750 triliun. Kada kebanyakan aja Tuhan. Mun menurut yang sedikit tambahi lagi. Aku kada banyak bunyi juga minta. Mun jerpian tuh sedikit tambahi aja. Ulun nangituin rasa banyak banget sudah. Kemana membagi duit 750 triliun tuh kan? Hah, pening kepala kok. Memberi jemaah nih nala misalnya 100 juta sih kok nggak habis 750 triliun. Ada kegampangan membagi ini itu asal duduk rapi ya bertahan ku bagi 10 juta sih kong wah malam berbagi itu banyak jemaah yang datang kok nang kada sudah turun dia tapi kopi nando
bilanya kartu banyak kada jadi kok bagi kartu habis ya buhannya malah lingkuar oh berarti nah anak minta duit nang banyak datang. Wahadul kalam wallahu a'lam bissawab. Kasitu dulu minta ampun minta redha dunia akhirat. Afdhalul zikri sa'ala man la ilaha illallah la ilaha illallah la